Karena Ustadz nih kan bagian daripada ya jamaah itikaf kita nih Ustadz. Kita pengen dengar testimoni Ustadz bagaimana selama beberapa hari di Masjid Jami ini tentang pelayanan kita seputar itikaf ini Ustadz. Gimana Ustadz? Masya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dari apa yang saya rasakan ketika mengikuti i'tikaf di Masjid Jami Al-Furqan, Masya Allah, begitu luar biasa pelayanannya, kemudian begitu nyaman masjidnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dahulu ketika saya sholat di masjid yang dahulu itu terasa panas, tapi di Masjid Jami ini udaranya luar biasa, bahkan seperti kota Temanggung. Insyaallah ya. Dingin ya. Masya Allah, nyaman. Kemudian imamnya ketika mengimami sholat yakni Qiyamul Lail, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan dari apa yang telah yakni disiapkan oleh panitia dengan sebaik-baik mungkin kedepannya terus diistiqomahkan. Dan Masya Allah kita tinggal ibadah. Jadi semua sudah disiapkan dari sisi buka puasanya, kemudian sahurnya, dan Alhamdulillah termotivasi juga dengan banyaknya ikhwah-ikhwah yang semangat di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah Ustadz, nah Ustadz ya, jazakallah Ustadz atas testimoni Ustadz nih ya, Masya Allah ya. Jadi Ana bertemu Ustadz nih berkesempatan juga pernah mengunjungi mahat beliau ya Ustadz ya. Jadi Alhamdulillah juga Al-Furqan TV dulu berkesempatan untuk membuat program jejak alumni, karena beliau merupakan salah satu alumni dari mahat kita, Mahat Al-Furqan Al-Islami, angkatan tahun 2006 Ustadz ya. 2003 ya. 2003 Masya Allah. Jadi bagi pemirsa juga mungkin ingin melihat program jejak alumni ada di YouTube kita, silahkan disimak bersama Al-Ustadz Abu Hamam Kiryani. Dulu kita dengan Pak Malik ya Ustadz ya. Jadi kita banyak bercerita dulu Ustadz bagaimana saat pondok di Mahat Al-Furqan Al-Islami ini Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz. Ustadz, terkait dengan topik yang akan kita diskusikan Ustadz pada malam hari ini cukup topik yang memang sangat-sangat bagi kita ini sangat perlu banget Ustadz. Jadi siapa sih umat muslim yang tidak ingin istiqomah ya Ustadz ya. Istiqomah tentunya menghasilkan sebuah kemuliaan di dunia dan akhirat Ustadz. Nah tentunya kan ada selentingan berbicara gini Ustadz, istiqomah itu berat, yang mudah itu istirahat Ustadz ya. Jadi memang istiqomah itu perlu penuh dengan perjuangan ya Ustadz ya. Jadi tentunya kita berharap ke istiqomahan kita ini meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Namun sebelum kita membahas jauh tentang istiqomah Ustadz, Anda ingin bertanya tentang Ustadz terkait dengan kemuliaan Ustadz. Mungkin Ustadz bisa jelaskan kita kembali, refresh kembali ke kita, apa sih Ustadz maksud dari kemuliaan itu Ustadz dalam Islam itu Ustadz? Padahal Ustadz, sebagaimana yang telah bersama kita fahami realita kehidupan yang kita jalani, bahwa orang-orang yang mereka istiqomah dalam kehidupan dunianya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya dalam kehidupan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemuliaan yang sangat besar dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim
ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allahu Azza wa Jalla. Mereka menyatakan Allahu Azza wa Jalla adalah Rabbnya. Kemudian mereka istiqamah. Apa yang akan dia dapatkan? Maka tidak ada rasa takut pada jiwa orang-orang yang istiqamah ini kepada mereka, kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang musyrik. Dan mereka tidak bersedih hati. Mereka adalah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan dengan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita mencermati bahwa balasan kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan akhirat kepada orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan dunia ini tidak sebanding. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan yang sangat besar. Allah tinggikan derajatnya. Allah muliakan orang-orang yang istiqamah. Mereka jadikan sebagai penghuni surga. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, kadang-kala kita punya kekurangan, kadang kita punya kesalahan. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, siapapun yang jiwanya ingin istiqamah, Allah mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, dan dia berusaha untuk istiqamah. Kemudian Allah mudahkan sedikit demi sedikit dalam kehidupannya. Maka sekalipun dia banyak kekurangan, akan tapi dia mengambil jalan istiqamah dalam kehidupannya, maka mudah-mudahan dengan istiqamah tersebut Allah berikan rahmat. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian kalau kita melihat kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqamah, di mana beliau Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar, beliau mengatakan, "Fal-istiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah wa falahul 'abdi wa salahu amrihi kullihi." Maka istiqomah itu akan dibalas dengan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan ketenteraman. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bahagiakan, sekalipun pada awalnya kadangkala ada orang yang mencibir. Ada yang mencibir, kadangkala ada yang menghina, ada yang merendahkan, itu di awal. Akan tapi ketika terus istiqomah, maka mereka akan semakin melirik dengan apa yang kita lakukan. Mereka akan semakin pengen dengan apa yang kita lakukan. Bahkan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong, dan kita akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan kebahagiaan. Wa falahul abdi, dan juga akan diberikan yakni kemenangan, keberuntungan, wasolahu amrihi kullihi, dan juga kebaikan urusan secara keseluruhan. Maka seorang muslim yang cerdas, seorang mukmin yang cerdas, maka di saat dia diuji dalam kehidupan dunia, maka dia akan berpikir. Jadi dia diuji apakah dia melakukan yakni apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ataukah dia melakukan kemaksiatan. Kalau Allah menguji kita dengan kita melakukan perintah Allah Azza wa Jalla, yang kemudian kita diuji dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tatkala kita istiqomah, maka Allah akan muliakan kita.
maka Allah akan menangkan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong kita. Namun ingat, ketika kita diuji dengan kesalahan yang kita lakukan, maka segera kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ayat yang saya teringat ketika saya di belakang beliau, Syekhuna yakni Al-Ustadz Anur Rafiq Ibn Ghufran hafizahullahu jalla wa ala, ketika mengimami. Ya. Jadi beliau sering membaca ayat ini. Ya. Beliau membaca dalam Al-Qur'an surat Fussilat, ya, tentang istiqomah ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, Masya Allah, para malaikat akan turun pada mereka sambil mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan pada kalian. Orang-orang yang istiqomah ini, Masya Allah, dimuliakan di dalam kehidupan dunia. Allah tinggikan derajatnya dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang pada awalnya membenci, pada akhirnya dia ingin melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Dan di akhirat nantinya kita dijanjikan dengan surga. Allahu Akbar. Maka betapa ini sesuatu yang sangat memberikan keberuntungan pada kita semua. Kalau sekiranya mereka dengan istiqomah yang kita lakukan, kemudian kita diuji, apa kata Allah? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirah. Masya Allah. Jadi ketika kita mengamati ayat ini dengan lebih dalam, mencermati, Masya Allah, ya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian apa yang kalian inginkan di dalam surga. Walakum fiha ma tad'un, dan juga bagi kalian di dalam surga apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai apa ini? Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai bentuk anugerah, sebagai bentuk nikmat, sebagai bentuk penghormatan dari Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi seperti yang Ustadz sampaikan, bahwanya buah daripada istiqomah itu adalah Allah menjanjikan surga di situ, Ustadz, ya. Jadi siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Tentunya juga dia selamat di dunia dan di akhirat, Ustadz. Ya, kita berharap kita mendapatkan keistiqomahan dari Allah untuk selalu beribadah padanya, Ustadz, ya. Namun timbul pertanyaan seperti ini, Ustadz. Apakah semua orang itu mendapat hidayah istiqomah, Ustadz, dari Allah, Ustadz? Ya. Jadi istiqomah ini adalah merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wahibbatun rabbaniyatun. Masya Allah. Jadi istiqomah ini merupakan karunia Allah, karunia ilahi, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Maka kadangkala orang itu berpikir bahwa kehidupannya hanya sekedar menginginkan harta. Dia tidak memahami bahwasanya hidayah istiqomah itu merupakan karunia Allah yang besar. Ya. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada semuanya. Maka di dalam ayat yang sangat banyak, di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan pada dirinya tentang hidayah menuju jalan yang lurus. Jadi terkait dengan hidayah taufik, seseorang istiqomah di atas jalan yang lurus adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika kita sampai tidak mendapatkan anugerah ini, maka segera kita mendekat kepada Allah dan terus meminta kepada Allah agar supaya Allah berikan nikmat istiqomah ini. Karena semua urusan yang terkait dengan hidayah kita istiqomah di atas jalan yang lurus ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyimpangkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah yang memegang hati hamba-hambanya. Maka barang siapa yang Allah inginkan dia tegak di atas siratal mustaqim, Allah akan tegakkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia menyimpang, maka Allah akan simpangkan. Maka Allah tidak akan pernah menyeru kepada jalan kesedihan, tidak pernah. Allah tidak akan pernah menyeru kita kepada jalan yang itu menjadikan kita susah dalam kehidupan dunia dan akhirat, tidak. Karena Allah katakan dalam Quran surat Yunus ayat 25, Allah mengatakan, Wallahu yad'u ila daris salam yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada negeri keselamatan. Jadi Allah menyeru kepada negeri keselamatan, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki pada jalan yang lurus. Nah, Ustaz, Masya Allah, yang tadi Ustaz sampaikan merupakan hak prerogatif Allah, Ustaz, yang mana Allah nanti akan memilih mana-mana yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah istiqomah ini, Ustaz. Lalu gini, Ustaz, apakah kita bisa berbicara bahwasanya Allah itu zolim saat kita ini tidak menjadi bagian apa yang Allah pilih, menjadi bagian dari Allah berikan hidayah istiqomah kepada orang-orang yang Ustaz, mungkin ada beberapa yang tidak Allah berikan hidayah tersebut. Apakah kita bisa menyebut Allah itu zolim terhadap itu, Ustaz? Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat adil. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah istiqamah ini kepada semuanya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui pada hamba tersebut, sebelum hamba itu diciptakan, Allah sudah tahu bagaimana perjalanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah tahu bagaimana yang akan datang. Allah sudah tahu. Ketika Allah tidak memberikan hidayah istiqomah kepada dirinya, sesungguhnya ada sesuatu yang rahasia di dalam hatinya. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia menentang dengan ayat-ayat Allah, seruan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan hidayah istiqamah kepada dirinya. Atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi penghalang dia untuk mendapatkan hidayah istiqamah tersebut. Maka ketika kita melihat bagaimana khutbatul hajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, "May yahdillahu fala mudhillalah." Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyimpangkannya. Sekalipun di sana begitu banyak manusia ingin menjadikan dia menyimpang. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa hamba ini mempunyai niatan yang tulus. Hamba ini mempunyai jiwa kejujuran, ingin supaya mendapatkan hidayah istiqomah tersebut. Dia jujur, dia tulus, dia berusaha, dia berjuang dengan sekuat tenaga untuk dia istiqomah. Kalau kita berbicara, apakah manusia kadang tergelincir dalam kekurangan? Iya, setiap kita manusia, bahkan para ulama, bahkan para sahabat. Tapi ada ketulusan di dalam hatinya. Dia ingin meniti di atas jalan istiqomah. Dia ingin terus berada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga Allah mengetahui dan Allah berikan, Allah tambahkan nikmat tersebut. Adapun kenapa Allah menyimpangkan kepada yakni hamba-hamba yang menyimpang, karena ulah perbuatannya sendiri, sehingga Allah tidak berbuat zalim dan Allah tidak pilih kasih. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah Ustaz. Jadi apa yang Ustaz sampaikan tadi ini merupakan sebuah takdir Ustaz ya. Jadi apakah nanti Allah akan mentakdirkan orang tersebut mendapatkan hidayah istiqomah, ataukah mungkin Allah mentakdirkan lain bahwasanya ia tidak mendapatkan lagi hidayah istiqomah tersebut. Ustaz, boleh kita Ustaz nasihatkan kami lagi Ustaz. Sebenarnya Ustaz, apa hakikat istiqomah itu yang sebenarnya Ustaz ya? Di hakikat istiqomah adalah yakni komitmen kita, berpegang teguhnya kita dengan jalan yang lurus, dengan metode yang lurus, dan juga jalan yang lurus. Maka dikatakan wa haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Maka hakikat istiqamah adalah kita berpegang teguh dengan manhaj yang kokoh, yang lurus, dan juga jalan yang lurus. Maka ketika ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka ditafsirkan oleh sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan humul ladzina la yusyriku billahi syai'a. Ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang tidak berbuat sekutu, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu pun. Berarti dia ahlu tauhid. Di sini memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya ilmu tauhid. Betapa pentingnya yakni ilmu ini. Yang sehingga tatkala kita dimasukkan, dimudahkan, diberi hidayah untuk menjadi ahlu tauhid, maka kita termasuk yakni orang-orang yang istiqomah. Kemudian sahabat yang mulia, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang mereka tidak membuat tipu muslihat sebagaimana tipu muslihatnya yakni Musa. Jadi orang-orang yang mereka kehidupannya adalah lurus, mengikuti jalan ayat-ayat Allah, mengikuti jalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya telah difahami oleh para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka. Itu kehidupan mereka. Tidak banyak membuat tipu daya dalam kehidupannya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan ala syahadati alla ilaha illallah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang dia berada di atas persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhid lagi. Kemudian sahabat Ibnu Abbas juga mengatakan, ya, dalam penafsiran yang lainnya, istaqamu ala ada'i faraidihi. Orang istiqomah itu adalah orang yang istiqomah di atas melakukan perkara-perkara yang wajib bagi mereka. Kemudian yani Abul Aliyah mengatakan thumma akhlasu lahuddin wal amal. Yani orang-orang yang mengikhlaskan yakni kepada Allah Subhanahu wa taala ketundukannya, orang-orang yang mengikhlaskan yang dalam menunaikan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni beliau Qatadah mengatakan istaqamu ala taatillah. Istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim, yakni meniti jalan yang lurus. Dari apa yang disampaikan terkait dengan istiqamah ini bisa kita ambil faedah bahwa ahlu tauhid
Yang kemudian orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Orang-orang yang mengikhlaskan amalnya, orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, itulah yakni orang-orang yang berada di atas jalan yakni istiqomah. Wallahu taala alam bishawab. Masya Allah. Jadi istiqomah itu terkait dengan tauhid justru saja. Jadi yang kita merasa bahwasanya kita ibadah tapi ternyata besok tidak ibadah, itu mungkin apakah itu bukan termasuk istilah dari istiqomah itu, Ustaz? Jadi kita tidak berpegang teguh nih, kadang-kadang kita ibadah yang rajin, besok kita sudah tidak ibadah lagi, berarti itu bukan termasuk istilah dari istiqomah ini, Ustaz ya? Jadi di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan pada kita fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita supaya kita istiqomah. Istiqomahlah kalian dan mintalah kalian ampun kepadanya. Ini ada sebuah isyarat, ada sebuah yakni indikasi isyarat yang mengharuskan seseorang itu di dalam meniti jalan istiqomah itu ada sebuah kekurangan. Maka diminta kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Diminta kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tugas kita dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat, mujahadah, berjuang yakni sekuat tenaga untuk kita agar supaya menjadi ahli tauhid, agar supaya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemudian kita berusaha di atas ketaatan, itu tugas kita. Dan terus kita berdoa agar supaya kita mampu untuk melakukan itu. Adapun suatu saat kadangkala kita diuji. Ya, kadang mungkin dalam kondisi ada yang menguji kita sehingga kita terjun dalam kekurangan. Ada hal yang kita tergelincir, atau mungkin istri kita menguji kita, atau mungkin anak-anak kita menguji kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang menguji kita. Maka tentunya tatkala kita mendapatkan ujian sehingga kita melakukan yakni suatu dosa atau kekurangan sehingga tidak istiqomah, berarti di saat itu kita tidak istiqomah. Namun tugas kita adalah bagaimana kita berjuang sekuat tenaga, karena memang perintahnya fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, jadi bagaimana tetap kita berusaha untuk kokoh istiqomah. Adapun ada hal yang kadang kita nggak sengaja tergelincir atau kekurangan ilmu yang kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Amin, insyaallah. Jadi pastinya Ustaz ya, sebuah istiqomah itu kan pastinya ada sebuah syaratnya Ustaz ya. Kita katakan ini menjadi syarat kita, istiqomah kita ini diterima oleh Allah Ustaz. Boleh Ustaz beri kita nasihat Ustaz terkait dengan apa sih Ustaz syarat-syarat agar kita ini bisa istiqomah Ustaz? Ya. Jadi ada sesuatu yang bersama harus kita fahami. Ternyata aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Orang itu bisa istiqomah karena istiqomah hatinya. Jadi orang itu bisa istiqomah karena istiqomah hatinya. Maka orang itu dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dia bisa yakni menunaikan yakni bulan Ramadan ini dengan baik, ya. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, ya. Dia meniti jalan ilmu, dia yakni berdakwah, dia berpenampilan baik. Itu diantaranya penyebabnya karena ada hati yang baik. Ada hati yang baik, yang sehingga kita tidak boleh yakni menilai seseorang sampai ke dalam hatinya.
kita hanya bisa menilai seseorang dengan dohirnya saja. Ini yang penting harus kita perhatikan di sini. Kadang seseorang dia menilai sampai ke dalam hatinya, padahal dia tidak tahu. Ya. Ya. Maka madhar sesuatu yang nampak, yang seseorang itu kokoh, seseorang itu dia menampakkan yakni kebaikan, ya, itu karena memang muncul secara yakni asalnya adalah karena hati yang baik. Maka sungguh indah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Maka tidak akan istiqomah iman seseorang hamba sampai hatinya istiqomah. Bahkan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi wal i'radi amma siwah, istaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi. Maka beliau Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, kapan hati seseorang itu istiqomah untuk mengenal Allah. Jadi berarti meniti jalan ilmu itu harus terus sampai kita meninggal, ya. Maka nikmat ketika bisa hidup di dekat pesantren, kajian banyak, Masya Allah. Ya, apalagi yakni mengurusi kajian-kajian, ya, apalagi jadi penanggung jawab yakni TV, ya kan, setiap hari mendengarkan kajian, setiap hari mengurusi yakni ilmu, Masya Allah, ya. Maka ketika seseorang hatinya istiqomah untuk mengenal Allah, istiqomah takut kepadanya, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut disertai rasa penghormatan kepada Allah, mencintai Allah, menginginkan betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berpaling dari selain Allah, maka anggota badannya itu akan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada manajemen hati yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, ya. Beliau melanjutkan, fa innal qalba huwa malikul a'dha. Maka sungguhnya hati itu adalah rajanya anggota badan. Wa hiya junuduhu, sedangkan anggota badan itu adalah yakni tentara-tentaranya. Fa idastaqamal malik, maka ketika rajanya itu istiqomah, istaqama junuduhu wa riayah, maka tentara-tentaranya dan penduduknya akan istiqomah. Dan ini saya ambil pelajaran bahwa Masya Allah, Allahu Akbar, kenapa kita juga harus yakni hormat, memuliakan kepada orang-orang yang telah lebih dahulu dari sisi keimanan, ketaatan, dan perjuangan. Kenapa? Karena ketika mereka tidak istiqomah, kita nggak bisa istiqomah. Maka ketika kita berada di sebuah komunitas, ya, dakwah, maka ketika tidak istiqomah orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yang pertama kali yang harus muhasabah adalah dirinya. Ketika dia menjadi yakni komandan di tempat tersebut, ketika dia menjadi yakni sesepuh di tempat tersebut, maka ini penting untuk kita yakni mengevaluasi. Maka ilmu, iman, takwa, istiqomah, ini sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengurusi orang yang sangat banyak. Kemudian nasihat yang sungguh ketika kita mencermati dengan baik, kita bisa mengambil pelajaran di mana wala takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak akan terwujud istiqamah seorang hamba itu kecuali dengan lillah. Apa yang dimaksud dengan lillah? Khalisah, dia itu ikhlas, amalan hati, ya.
Orang tidak akan bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Orang tidak akan bisa istiqomah di atas tauhid. Orang tidak akan bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, ketika tidak ada keikhlasan. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita, siapapun dia, adalah ikhlas. Maka jangan sampai kita mudah untuk menilai seseorang. Kita teringat dengan nasihat Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajli nasi riya. Meninggalkan amalan karena manusia riya. Wal amalu min ajli nasi syirkun. Melakukan amalan karena manusia merupakan kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas adalah ketika Allah menjagamu dari keduanya. Maka seseorang bisa jadi dia melakukan amalan terlihat oleh manusia, tapi dia melakukan karena Allah. Bukan dia meninggalkan amalan karena manusia, dan juga bukan dia beramal karena manusia. Maka orang-orang yang Allah berikan keikhlasan ini adalah orang-orang, Masya Allah, orang-orang pilihan. Orang-orang yang akan banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian-ujian. Ya. Maka betul-betul dia mendasari istiqomahnya karena melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, taliban bihi thawabahu waridahu. Dia mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wabillah. Syarat yang kedua adalah billah. Apa yang dimaksud dengan billah? Musta'inan ala tahqiqiha, yani meminta tolong kepada Allah agar supaya bisa mewujudkan istiqomah itu. Masya Allah. Doa ya. Ya, meminta kepada Allah. Maka di saat kita ini dikasih kemudahan oleh Allah untuk istiqomah, hadza min fadli rabbil alamin. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita minta. Betapa banyak orang-orang yang secara jasadnya kokoh, kuat, besar, tapi dia tidak bisa melakukan sholat raweh dalam waktu 1,5 jam. Dia tidak mampu melakukan sholat raweh di malam hari. Dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang menjadi keutamaan di bulan Ramadan. Namun demikian, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kemudian kita ujub, tidaklah kita berbangga diri, tidak. Karena memang itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah kamu dalam perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Dari urusan-urusan dunia yang bermanfaat, terlebih adalah urusan-urusan akhirat, yang itu menjadi sesuatu yang kita harus kembali ke sana. Ya, dan meminta tolong kepada Allah. Ya, dan jangan lemah. Kemudian yang ketiga, agar terwujud istiqomah adalah ala amrillah. Ya, ay ayyasira fi istiqamatihi ala nahjil qawim was-siratil mustaqim alladhi amara Allahu ibadahu bihi, yaitu seseorang supaya berjalan di dalam istiqomahnya itu di atas, yakni manhaj yang kokoh, yang lurus, dan jalan yang lurus yang Allah merintahkan kepada hambanya. Jadi pertama ikhlas,
Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita jalani adalah betul-betul yakni perintah Allah dan Rasulnya. Maka saya kadang teringat dengan nasihatnya Abdullah bin Mubarak. Ya, Masya Allah. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil tapi dibesarkan oleh niat. Dibesarkan oleh niat. Ya, karena keikhlasannya. Bisa jadi amalan yang besar dipandang oleh manusia tapi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat yang tidak baik. Nah, dan kita memang berusaha terus menata terkait dengan keikhlasan kita, karena kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yatmahil. Karena semua yang dicari bukan karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan sia-sia. Ketika kita hidup dalam kehidupan ini tanpa kita mendasari dengan ikhlas, tanpa kita mendasari dengan yakni syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang rugi, memberatkan diri kita sendiri. Maka sebagaimana beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin walaktida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yuthkiluhu wala yanfa'uhu. Maka sebuah amalan yang tidak didasari dengan ikhlas dan mengikuti perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti seorang musafir, orang yang bepergian, kemudian dia memenuhi kantongnya, karungnya dengan batu, dengan kerikil. Dia berpergian membawa kerikilnya, kemudian memberatkan dirinya, tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita meminta keikhlasan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keikhlasan kepada kita. Kepada Allah kita meminta tambahan ilmu din yang berkah, yang bermanfaat, yang sehingga kita terus terbimbing. Dan semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang tawadhu kepada Allah. Amin. Dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang-orang yang sombong. Namun orang yang yakni mudah untuk mengangkat tangannya, maka dia adalah orang-orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Ini cukup membuat cukup garis bawahi Ustaz ya. Jadi bagaimana kita ingin mengajak orang untuk istiqomah kalau kita sendiri saja tidak istiqomah Ustaz. Masya Allah, ini cukup membuat pelajaran bagi kita ya. Jadi tentunya yang bagi kita ini seorang laki-laki yang mana memang seorang laki-laki itu menjadi pemimpin Ustaz ya. Mungkin di sekecil keluarga ya. Kita berharap keluarga kita ingin istiqomah, tapi diri kita tidak mau untuk berusaha untuk istiqomah. Masya Allah, ini sebuah nasihat yang baik sekali Ustaz yang Anda dengar pada malam hari ini Ustaz. Ustaz, terkait dengan doa Ustaz ya. Kita kan harus berdoa untuk bisa istiqomah. Apakah ada doa-doa yang khusus yang Nabi SAW ajarkan atau Allah ajarkan untuk kita agar kita bisa istiqomah Ustaz? Atau ada hanya berdoa apapun itu insya Allah sudah istilah sudah bagian daripada doa kita kepada Allah Ustaz? Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanyak doa ini ya, di antaranya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku pada agamamu. Satu. Kemudian ada doa lagi ya, dan juga menjadi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban salimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu qalban salimah, hati yang baik. Ini luar biasa. Bagaimana kita
menjalani kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita menjalani yakni kehidupan di rumah tangga kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan ketika kita menjadi seorang murabbi, atau kita menjalani yakni kehidupan sebagai seorang penuntut ilmu. Butuh hati ini. Butuh hati yang selamat, hati yang terjaga. Karena sesungguhnya ketika kita mencermati, meneliti bahwa permasalahan-permasalahan itu terjadi karena di antaranya disebabkan ketidakikhlasan di antara yakni manusia. Tapi orang-orang yang punya jiwa yang selamat, ketika dia berada di dalam sebuah komunitas, dimanapun dia berada, maka insya Allah akan memberikan kenikmatan kedamaian. Maka sungguh ini perkara yang hendaknya terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teringat dengan yakni apa yang dikatakan oleh yakni Hasan Al-Basri ya ketika yakni membaca innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau mengatakan Allahumma rabbana farzuqnal istiqamah. Jadi ketika membaca ayat tersebut meminta kepada Allah. Saking pentingnya permasalahan ini. Allahumma rabbana farzuqnal istiqamah. Jadi istiqomah ini hendaknya kita minta. Jadi ketika kita bisa menghafal doa-doa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama. Akan tapi kalaulah kita belum hafal, maka apa yang kita panjatkan untuk meminta istiqomah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dari doa-doa kita. Tapi lebih afdal adalah kita mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Ustaz. Semakin buat anak merinding, Ustaz ya. Jadi seorang Nabi Muhammad SAW saja dia berdoa, Ustaz ya, agar dia istiqomah. Apalagi kita ini, Ustaz ya. Apalagi kita yang Masya Allah yang penuh dengan ujian, agar kita ini tetap harus istiqomah, Ustaz ya. Masya Allah, Ustaz. Jadi apa mungkin Ustaz nasihat kami lagi, Ustaz, kalau kita bisa untuk istiqomah, Ustaz ya, mungkin apa yang kita dapat, Ustaz, mungkin di dunia maupun di akhirat, Ustaz. Apa janji-janji Allah terhadap orang-orang yang mau istiqomah ini, Ustaz? Masya Allah. Terkait dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia sudah saya sebutkan tadi. Ya. Kemudian janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan akhirat bahwa orang-orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus, nanti Allah akan mudahkan dia istiqomah menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka ini Masya Allah ya. Maka disebutkan thamaratul istiqamati fid dunya al-istiqamatu 'ala as-sirati yaumal qiyamah. Buah dari istiqamah dalam kehidupan dunia ya. Maka istiqamah itu kebutuhan kita. Ya, apalagi kita seorang pendidik, maka harus terus banyak meminta istiqamah kepada Allah. Karena akan berikan pengaruh kepada orang-orang yang menjadi kader-kader kita. Siapa yang mengambil ilmu dari kita? Ya, orang yang melihat kita. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, dan saya banyak melihat di Ma'had Al-Furqan ini, ya, dengan melihat, memperhatikan, mudah-mudahan para asatidz dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus adalah Syekhuna Al-Fadil Al-Ustadz Anu Rafiq Ibn Ghufran hafizahullahu jalla wa ala. Ya. Maka man hudiya fid dunya ila siratil mustaqim hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al mansubi ala matni jahannam. Orang yang dikasih petunjuk, orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk dalam kehidupan dunia, dia meniti jalan yang lurus dalam kehidupan dunia karena memang hatinya baik. Ya, ada tadi, ada lillah wa billah wa al amrillah tadi. Ya, memang betul-betul ada di dalam hatinya. Allah berikan hidayah, Allah tunjukkan dia, nanti Allah pun akan tunjukkan di negeri akhirat.
untuk bisa meniti as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kadang kalau kita berbicara tentang sirat ini, ya, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita selamat dengan merangkak saja, kita sudah bersyukur. Karena banyak kekurangan yang kita lakukan. Kita jauh dari imannya Rasulullah, para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in. Ya. Karena tidak masuk akal. Jembatan yang disiapkan untuk kita, yang akan kita seberangi, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Secara akal kita tidak mungkin kita akan bisa yakni meniti jalan tersebut, karena beban berat kita lebih berat daripada itu semua. Bagaimana tajamnya, bagaimana lembutnya, ya. Maka dikatakan fayaumul qiyamah yunsabu siratun ala matni jahannam ahaddu minas sayf wa adaku minas sya'rah. Ya. Di hari kiamat nanti akan dibentangkan sirat di atas neraka jahanam, di perutnya neraka jahanam, lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Ya. Padahal apa? Kita diperintahkan, manusia diperintahkan untuk menyeberang. Tidak ada yang tidak diperintahkan, semuanya harus menyeberangi. Ya. Maka nanti akan bisa melaluinya sesuai dengan yakni kadar amal-amal soleh dan istiqomahnya dia dalam kehidupan dunia. Maka kalau orangnya itu betul-betul istiqomah, betul-betul banyak yakni berbuat kebaikan, maka nanti bisa seperti kilat. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada yang seperti kejapan mata, ada yang seperti angin, seperti hewan tunggangan, ada yang dia lari-lari kecil, ada yang yakni jalan, ada yang merangkak. Ya, semoga Allah mudahkan jalan kita. Ada juga yang terlemparkan kemudian diselamatkan oleh Allah. Tapi ada yang terlemparkan kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka upaya-upaya kita, sekalipun kadang awalnya kita dihina, sekalipun awalnya kita dicaci, sekalipun awalnya kita dicibir, sekalipun awalnya kita yakni ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi ketika istiqomah, ya, kita arahkan mereka, kita baiki mereka, kita doakan mereka, insya Allah ada yakni ujung dari perjalanan kehidupan kita yang indah. Allah akan muliakan kita, bahagiakan kita, Allah akan menangkan kita di dunia dan akhirat insyaallah tabaraka wa taala. Masyaallah Ustaz. Masyaallah ini semakin menambah hazanah ilmu kita Ustaz. Masyaallah Ustaz. Ustaz, ada lagi sebuah pertanyaan begini Ustaz. Bagaimana kalau kita sebagai manusia Ustaz ya, yang kita manusia yang sebagai manusia yang pasti mendosa Ustaz ya, kita ingin berusaha untuk istiqomah, bertaubat, namun terjerumus lagi ke dalam dosa. Kita bertobat lagi, terjerumus lagi ke dalam dosa. Apakah kita itu berarti tidak menjadi seorang manusia yang istiqomah Ustaz? Dan apakah taubat kita tadi itu diterima Ustaz? Masya Allah. Maka dalam pertanyaan ini bisa kita perinci. Ya, kalau kita kembali kepada hakikat istiqomah, luzum yakni manhajil qawim was siratal mustaqim, kemudian jelaskan penafsiran dari yakni sahabiyun jalil Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian sahabat Ibnu Abbas, ya, kemudian yakni Abul Aliyah, kemudian Qatadah, ya. Ketika kita dalam kondisi kita tergelincir berbuat dosa, berarti kita sedang tidak istiqomah. Walaupun kita tetap harus menjadi orang yang mengikhlaskan niat, meminta pertolongan kepada Allah, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Maka dikatakan tadi, fastaqimu ilahi wastaghfiru. Maka istiqomah kalian kepada Allah dan meminta ampun. Di sini ada indikasi bahwa sekalipun seseorang itu sudah bersungguh-sungguh untuk istiqomah, tapi nanti ada saat-saat orang itu futur, lemes, letih, jatuh, tergelincir. Nah, di sini
seorang murabi, seorang pendidik harus mengambil pelajaran. Maka ketika dia menjadi pendidik, ketika ada kadernya dalam kondisi tergelincir, kita lihat apakah dia menentang dari ayat-ayat Allah, ataukah karena tidak tahunya dia, ataukah memang keadaan yang mengelilingi dia yang sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, maka seorang pengkader harus dia berusaha untuk bagaimana menghantarkan ini menjadi lebih baik. Karena pada awalnya dia adalah orang-orang yang memang ingin menjadi orang-orang yang istiqomah, tapi ada saat-saat dia dalam kondisi tergelincir. Saya teringat dengan kisahnya Ibn Baz rahimahullah taala. Ketika di sana ada yakni mahasiswa yang luar biasa, bisa dikatakan banyak masalah, ya, masya Allah. Banyak para masyayikh ya menginginkan dia untuk tidak mendapatkan syahadah, tapi sama Ibn Baz dikasih syahadah. Syahadah itu tempel di dindingnya. Kemudian setiap dia akan melakukan yakni perbuatan yang tidak baik, dilihat itu ijazah. Akhirnya dia tersadarkan. Masya Allah, ternyata banyak orang mendapatkan hidayah yakni atas taufik dari Allah. Kemudian wasilahnya adalah mahasiswa ini. Kadang cara pandang orang tua berbeda dengan orang yang masih muda, yang sehingga memang kita harus banyak kembali kepada yakni orang-orang yang yakni sudah banyak pengalaman, sudah lama di dalam mentarbiyah, yang sehingga kita lebih bijaksana di dalam menyikapi kondisi-kondisi kader kita. Ya, artinya begini, bahwa ketika seseorang sudah berusaha yakni mengambil kiat-kiat untuk istiqomah, dia berusaha, dia bersungguh-sungguh, ya, dia minta pertolongan kepada Allah, dia juga bertalabul ilmi, ya, masya Allah, ini perkara yang sangat mulia, ya. Namun ketika dalam kondisi dia tergelincir, ya tetap dia dalam kondisi yakni perbuatan yang jahil. Nah, maka bagaimana? Ya, tugas dia kembali kepada ayat lagi. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kalian ini menjadi orang beruntung. Karena kan Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dari hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa setiap kita itu punya kekurangan. Setiap kita melakukan sebuah dosa, karena itulah manusia. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah Allah juga dalam surat Hud, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaknya kalian meminta ampun kepada Rabb kalian, kemudian kalian bertobat kepada Allah. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana kita mengikhlaskan niat untuk istiqomah. Tugas kita adalah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk istiqomah. Tugas kita adalah kita bersungguh-sungguh, ya, untuk istiqomah. Ya, kita meniti jalan yang lurus, kita bertalabul ilmi supaya kita ini mendapatkan yakni nikmat tersebut, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tergelincir, maka segera ambil jalan ini dan teringat dengan Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, agar taubat kita diterima, ya, agar menjadi taubatun nasuha, maka ada 5 syarat. Ya, apapun dosa kita, ketika kita sudah bertaubat dengan taubatun nasuha, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapusnya. Ya,
Maka yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Masya Allah, ya, banyak ikhlas itu ikut di mana-mana. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, ya, ketika dia bertaubat betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mempunyai kekurangan, dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadmu ala ma fa'ala minal ma'siyah. Yang kedua adalah yakni menyesali atas apa yang dilakukan dari maksiat tersebut. Jadi orang yang taubatnya benar itu betul-betul dia semangat mengikhlaskan diri untuk dia kembali kepada jalan Allah. Yang selanjutnya dia menyesal. Orang bertaubat dia cerita dengan dosanya tidak seperti itu. Dia merenungi, dia menyesali perbuatannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyaqla'a 'ani dzanbi alladhi huwa fih. Ya. Dia melepaskan dosa itu yang dia terjerumus, ya, di dalam dosa tersebut. Yang keempat, fahuwal azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal. Adanya yakni kemauan yang kuat untuk tidak kembali di masa yang akan datang. Ya, ada itu. Ya, ini ketika kaitannya adalah dengan Allahu Azza wa Jalla. Yang kelima adalah antakuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah. Hendaknya yakni taubat itu adalah ketika di waktu diterimanya taubat, sebelum sakaratul maut dan sebelum matahari terbit dari barat. Taib. Sekarang ketika 5 ini sudah yakni terpenuhi, kemudian berjalannya waktu, seseorang tergelincir lagi, bagaimana? Maka taubat yang pertama ini tetap diterima. Namun dia harus bertobat lagi untuk perbuatan yang selanjutnya. Karena memang manusia ini tidak lepas dengan sebuah dosa, dengan kekurangan. Ya, itu yang menjadi hal yang pasti terjadi pada diri manusia. Maka kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, dan insya Allah taubat kita akan diterima. Jadi tugas kita adalah bagaimana berusaha untuk istiqomah, mengikhlaskan diri untuk istiqomah. Ya, kemudian kita minta tolong kepada Allah, punya kesungguhan dalam permintaannya. Kemudian kita berusaha terus bertafakuh fiddin supaya kita berada di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ketika tergelincir, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, kalau boleh terakhir nih Ustaz, untuk sesi terakhir Anda bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz untuk menanamkan rasa istiqomah kepada mungkin remaja zaman sekarang ini Ustaz, agar dia tetap untuk bisa istiqomah di jalan Allah ini Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan sulit ini. Masya Allah. Ini Syekhuna dan Asadid ya, di Mad Al-Furqan ini yang jawab, bukan ana ini. Allahu Akbar. Antum jangan sulit-sulit ngasih pertanyaannya. Singkat padat dan jelas ya. Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita bisa di antara jalan untuk mengarahkan para pemuda untuk supaya mereka menjadi lebih baik, menjadi istiqomah, di antaranya adalah kita menanamkan terkait dengan yakni al-ikhlas. Ya. Jadi menanamkan terkait dengan al-ikhlas. Ya. Jadi saya jadi teringat ketika dahulu saya tanya sama beliau Syekhun Al-Fadil ketika di mobil. Ya, saya tanya sama beliau, ya, yang intinya adalah ya, apa rahasianya, apa kiat-kiatnya sehingga banyak kader yang jadi. Beliau jawabannya al-ikhlas. Dan itu saya rasakan ketika saya merintis pesantren. Masya Allah, ternyata memang seorang murabi, seorang perintis pesantren itu harus meluaskan dadanya, harus berusaha di situ. Ya. Jadi harus terus melatih dan meminta kepada Allah. Ya. Maka
kita memang harus berusaha untuk menanamkan ke arah sana tauhid, keikhlasan. Yang kedua adalah at-tawakkul wa doa. Ya. Jadi mencari ikhtiar agar supaya mereka istiqomah dan mereka diarahkan tuh banyak berdoa kepada Allah. Ya. Jadi mereka diarahkan supaya punya at-tawajjuhu shadiq ilallahi azza wa jalla fi talabihi al-istiqamah. Mereka diarahkan agar supaya mereka itu punya jiwa untuk tadharu, mendekatkan diri kepada Allah, punya yakni jiwa betul-betul ingin menuju kepada Allah dengan kejujuran. Ya, meminta bimbingan kepada Allah. Ya, dia bersimpuh kepada Allah dengan penuh kejujuran untuk meminta istiqomah tersebut. Yang ketiga adalah at-tafaqquh fiddin. Dekatkan mereka dengan majelis-majelis ilmu, dimotivasi untuk belajar. Karena semakin orang itu belajar, semakin orang itu bertafaqquh fiddin, semakin baik insyaallah. Maka tumbuhkan jiwa itu. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan dengan agama ini. Kita arahkan di situ. Kemudian kita kenalkan juga kepada mereka tentang yakni bahayanya perbuatan dosa. Ya. Pengaruhnya perbuatan dosa kepada jiwa yakni seorang pemuda, jiwa seorang hamba. Ya, karena memang Masya Allah ketika kita banyak berbuat dosa, maka timbul kemalasan di dalam kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin kita melakukan dosa, semakin akan nanti mengambil jalan-jalan dosa yang lainnya. Maka harus segera bertaubat. Pengaruhnya dosa sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya wiqayah. Ya, adanya penjagaan diri dari perbuatan dosa. Ya, dan dikenalkan yakni amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya. Nasihat Rasulullah kepada yakni sahabat Mu'adz bin Jabal, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi kita kenalkan seperti itu. Ini akan terhapus perbuatan ini dengan yakni perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita harus bersyukur dengan taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita merasa hebat tadi. Jangan kita merasa hebat karena kita nggak ada apa-apanya. Ketika Allah tidak menolong, ketika Allah tidak memberikan karunia, ketika Allah tidak memberikan jalan, ya, kita harus bersyukur dengan taufik yang telah Allah berikan pada kita. Ada yang cerita sama anak, Ustaz, saya mendapatkan hidayah, yakni dakwah ahli sunnah wal jamaah ini, saya harus rugi dulu 800 juta baru dapat hidayah. Masya Allah. Dia rugi dulu. Sahabat-sahabat yang lainnya tidak punya perhatian. Justru sahabat-sahabat yang mereka mengenal dakwah ahli sunnah wal jamaah ini menolong dia, pada akhirnya dia mendapatkan hidayah. Padahal rumahnya dekat situ dengan sahabat-sahabat tadi. Nah, ketika kita dikasih oleh Allah taufik, ya, hidayah taufik, ya, seberapa Allah kasih kita syukuri. Kembalinya kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kita harus bersyukur atas taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian kita ini menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang utama.
dan carilah yakni sahabat orang-orang soleh. Ya, mereka arahkan supaya mendekat yakni kepada orang-orang soleh, kepada seorang dai, seorang da'iyah, ya, seorang pengajar yang ilmunya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, yang keduanya telah difahami oleh para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan ulama-ulama ahli sunnah yang mengikuti jalan mereka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Wow, malam hari ini Masya Allah ini semakin memantapkan ya Ustaz ya. Banyak ilmu sekali yang Ustaz berikan pada kita, terutama nasihat-nasihat Ustaz terkait dengan istiqomah Ustaz. Masya Allah ya, semoga apa yang Ustaz berikan kepada kita ini menjadi semangat lagi Ustaz ya. Jadi semangat, mumpung masih di 10 akhir Ramadan ini, kita juga bersemangat untuk tetap bisa meraih Ustaz ya. Karena ini memang keterbatasan kita itu memang ingin mencapai, tapi kan Allah yang memberikan jalannya nanti Ustaz. Masya Allah. Dan juga kita doakan Ustadz nih, Ustadz kan sekarang lagi menyelesaikan tesis Ustadz nih ya. Masya Allah ya Ustadz. Jadi pemirsa, Ustadz Abu Hamam Kiryani ini sedang menulis tesis tentang perjuangan Syekhuna Ainur Rafiq Ustadz ya. Juhudu Syekh Ainur Rafiq fi dakwah ilallah. Masya Allah, Masya Allah Ustadz. Udah masih bentar lagi selesai nih Ustaz. Masih lumayan. Tapi mudah-mudahan dengan doa-doa yakni para asatidzah, kemudian pemirsa sekalian, ya, dan orang-orang dekat ana, kemudian Allah mudahkan. Karena Masya Allah banyak faedah yang bisa ana petik. Ya, terkhusus adalah untuk saya sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti bisa juga berfaedah untuk yakni para duat yang lainnya. Ya betul Ustaz. Kita tunggu untuk menjadi sebuah buku nanti Ustaz ya. Amin Ustaz, Masya Allah. Ustaz, jazakallahu Ustaz ya atas nasihat Ustaz ya. Mungkin karena keterbatasan waktu nih Ustaz ya, kita juga inginnya sebenarnya panjang sekali ingin meminta nasihat kepada Ustaz nih. Ya kita doakan semoga ilmu Ustaz berkah Ustaz ya. Ustaz diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas-tugas Ustaz ya kan. Juga waktu-waktu Ustaz semoga Allah berikan kebaikan di setiapnya Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqan TV juga yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan, program ini bermanfaat untuk Anda. Tetap dukung Al-Furqan TV dan juga berkunjung ke fanpage Facebooknya At-Taqwa Al-Islami di Facebook ya. Insya Allah itu untuk melihat bagaimana informasi-informasi terkait dengan Mahat Ustadz Abu Hamam ini di Magelang sana. Jadi bagi pemirsa juga yang mungkin saat ini berada di sekitaran Jawa Tengah ingin mencari Mahat ya Ustadz ya, bisa lah untuk berkunjung juga ke Mahat beliau di Magelang insyaallah ta'ala. Baik Ustadz. Mahatnya sederhana tapi Masya Allah. Ana terkesima waktu datang di sana Ustadz. Masya Allah ya begitu. Ya cukup dengan masjid yang juga cukup Insya Allah cukup lumayan Ustadz ya. Insya Allah. Dan juga ada beberapa gedung juga ya di situ untuk santri-santrinya. Insya Allah. Baik Ustadz, kita akhiri Ustadz pertemuan kita. Ustadz, kita tutup Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.